Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengolahan data ya untuk regresi moderasi. Jadi di sini saya akan jelaskan regresi moderasi itu yang seperti apa, syarat-syaratnya apa saja. Nah, dari data ini kamu bisa melihat variabel Z itu merupakan variabel moderasi. Jadi ini merupakan variabel moderasinya. Variabel X ini merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y ini merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, pada dasarnya prinsip moderasi ini kurang lebih sama dengan regresi biasa. Tapi bedanya di sini akan ada perkalian. Akan ada perkalian koefisien antara variabel independen yang ini dengan variabel moderasinya. Maka di sini sebelum kita melakukan pengujian asumsi klasik dan juga normalitas, ya, maka kita harus buat perkaliannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Klik transform, compute variable. Pada bagian target variable, ketikkan namanya adalah variabel x underscore z. Artinya perkalian koefisien x dengan koefisien z. Pada bagian numeric expressionnya, ya, silakan dipilih variabel x-nya dulu. Jadi silakan diklik variabel x-nya dulu. Kemudian silakan diklik tanda bintang yang ini. Kemudian silakan diklik variabel z-nya. Jadi nggak boleh secara manual, tapi harus melalui pengklikan, ya. Klik OK. Execute artinya udah selesai. Minimize saja atau close saja, nggak masalah, nggak usah di save. Nanti akan keluar variabel x dikalikan dengan variabel z. Nah, caranya bagaimana untuk pengujian normalitasnya? Nah, untuk pengujian normalitasnya kita akan menggunakan normalitas residual. Jadi kita bisa gunakan normalitas residual. Caranya bagaimana? Analyze, regression, kemudian linear. Masukkan variabel dependennya y. Masukkan variabel z, x, dan x dikalikan z sebagai variabel independennya. Pada bagian shift, pastikan unstandardized residualnya terconteng. Klik continue. Pada bagian bootstrap, pastikan kosong, tidak terconteng. Sisanya biarkan sama saja. Kemudian klik OK. Abaikan saja, gak usah di save. Klik no. Nanti keluar residual yang pertama. Nah, caranya hampir sama ya dengan pengolahan data sekunder regresi linear berganda yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk pengujian normalitasnya kita lakukan analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian one sample KS. Masukkan variabel unstandardized-nya ke kanan. Kemudian kita klik OK. Nanti kelihatan ternyata kita pertama kali lihat N-nya dulu. N-nya ini jumlah data yang diolah. Kita cocokkan sama nggak dengan jumlah data kita? Ternyata sama, 273. Jadi nggak ada masalah. Kemudian kita lihat, ya. Kita lihat lagi hasilnya. Yang namanya uji normalitas, asimptotik signifikansi tutilnya harus lebih besar dari 0,005. Jadi 0,05. Sorry, 0,05. Nah, sementara di sini asimptotik signifikansi tutilnya masih di bawah 0,05. Artinya tidak terdistribusi secara normal. Nah, ketika memang tidak terdistribusi secara normal seperti ini, silakan kamu perbaiki dengan cara melakukan transform. Nah, kita akan menggunakan transform dulu pertama kali. Saya akan cepat saja terkait dengan transformnya. Pertama, kita identifikasi dulu penyakit datanya apa. Yang kita identifikasi datanya itu hanyalah yang Z, X, dan juga Y. X dikalikan Z nggak usah, ya. Jadi kita cuma identifikasi itu saja. Jadi kita identifikasi dulu. Caranya grabs, kemudian legacy dialog, kemudian histogram. Saya cepat saja karena ini sudah pernah saya jelaskan. Masukkan variabel yang Z-nya dulu. Klik display normal curve, klik OK. Nanti kelihatan di sini datanya, datanya lebih ke kiri, kurvanya itu condong landainya ke kiri juga. Artinya kalau kita lihat sesuai dengan ini,
dia masuknya ke moderate positive skewness. Moderate positive skewness dia akan menggunakan SQRT untuk transformnya. Nah, maka nanti kita akan gunakan SQRT. Caranya transform compute variable, targetnya adalah SQRT Z, ya. Number expressionnya hapus, function group all, kemudian function special variable kita cari SQRT di alfabetnya S. Klik 2 kali, masukkan variabel Z, klik OK, execute, selesai, ya. Close saja, ini nggak guna. Nanti keluar SQRT Z. Kita lihat lagi penyakit untuk variabel X nya apa. Legacy dialog, histogram, Z nya diubah, dipindahkan, diganti dengan variabel X, tetap seperti biasa, klik OK. Nah, ini dia lebih tegak lurus datanya, jadi dia nggak landai ya, dia condong ke kiri tapi tegak lurus. Maka ini namanya, kalau kita lihat, ini lebih kepada substantial positive skewness. Jadi kalau substantial positive skewness ya, dia pakainya log 10, logaritma 10. Kita akan ubah menjadi logaritma 10. Jadi kita transform compute variable LG X, ya, logaritma 10, all, cari log, ya. Kita cari untuk lognya, kita pakai yang logaritma 10, ya. Kemudian kita masukkan variabel X nya seperti ini, ya. Klik OK, execute, udah selesai. Lanjut, kita lanjut yang variabel Y nya. Kita grabs, kemudian legacy dialog, histogram, kita identifikasi juga kenapa dia bisa nggak normal, ya. Kita masukkan variabel Y nya, kita klik OK. Ini ya, dia landai ke kiri, dia nggak tegak lurus seperti yang ini tadi, dia landai ke kiri, maka ini lebih ke moderate positive skewness yang ini, ya. Jadi kita gunakan SQRT saja untuk hal ini. Ya, kita buatnya seperti ini, transform compute SQRT, kemudian variabel Y, ya. Ini kita ubah, bukan log lagi, function group all, cari SQRT, klik 2 kali, kemudian klik variabel Y, klik OK. Nanti keluar, execute, close saja, nggak usah di save, ya, seperti ini. Nah, baru kita coba lagi pengujian normalitasnya. Analyze, kita buat regresi linearnya dulu, residualnya, linear. Pindahkan, ini data asli, kita buang semua data asli ini, kita pindahkan ke kiri. Yang kita masukkan adalah data yang sudah di SQRT-kan, ya. Nah, mohon diingat, untuk SQRT ini kita nggak akan menggunakan koefisiennya. Jadi kita cuma gunakan variabel-variabelnya saja. Dependennya kita masukkan X-nya, karena koefisien perkaliannya nggak boleh ditransform, beda hasilnya, ya. Kemudian pindahkan variabel independennya, kita punya SQRT Z dan juga SQRT, ini dependennya salah saya, dependennya ada SQRT Y, ya. Pindahkan sini, independennya kita masukkan SQRT Z dan juga logaritma X. Pada bagian save, conteng ini seperti biasa, klik continue, klik OK. Abaikan saja, close, nggak usah di save. Nanti keluar residual ketiga seperti ini, ya. Nah, residual ketiga nanti kita buat lagi. Untuk residual ketiga ini kita uji normalitasnya. Analyze, non parametric test, legacy dialog, one sample key S, klik saja. Kita pakai, keluarkan dulu residual yang tadi ada sini, kita pakai residual yang paling akhir ke sini, pindahkan kanan, klik OK. Masih tidak normal karena asymptotic signifikansi tutilnya yang ini masih di bawah 0,05, maka tidak normal. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan kalau misalkan masih tidak normal seperti ini, terpaksa kita gunakan metode outlier. Metode outlier secara lengkapnya bisa dilihat di tutorial saya di data sekunder sebelumnya. Saya akan langsung cepat saja ini. Caranya analyze descriptive statistic, deskriptif,
ya. Caranya ke sini. Kemudian masukkan variabel-variabelnya yang akan kita outlier-kan. Cukup variabel murninya saja, X, Y, dan Z. Perkaliannya nggak usah, ya, untuk sementara nggak usah dulu perkaliannya. Save standardized value as variabelnya dicontek, klik OK. Close. No. Nah, nanti keluar Z-nya Z, ya, kebetulan sama. Z skornya Z, Z skornya X, sama Z skornya Y. Nah, tolong diingat, di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya kita bisa menggunakan range-nya, ya, karena ini data besar. Range-nya itu min 3 sampai dengan 3. Di luar dari range itu maka dia outlier. Atau range-nya itu min 2 sampai dengan maksimal 2. Nah, di sini kita akan gunakan yang min 2 saja, ya. Jadi kalau kita lihat, kita cari satu persatu outlier-nya ada di mana ini. Nah, kalau kita lihat outlier-nya ada di mana? Pertama, ada di pengamatan nomor 35. Oke, jadi kita tandain seperti ini. Pengamatan nomor 35. Kenapa? Karena Z skornya Z lebih dari 2, ya. Ingat range kita berapa? Min 2 sampai dengan 2. Itu yang dikategorikan tidak outlier. Di atas itu min 3, min 2,3 plus 2,3 plus 2,1 plus 3 plus 4 itu outlier. Kita buang. Kita lihat lagi, ada lagi nggak kira-kira? Cari lagi. Nah, ini ada yang 3, ya. Sebenarnya kita urutkan, kita buang dulu dari yang paling besar harusnya. Dibuangnya juga sebenarnya harusnya satu persatu. Karena ketika baru satu yang dibuang, biasanya outlier-nya justru akan normal. 71, 72, 73, ini lihat angka ini, ya. Ini lihat angkanya. Kita lihat lagi cepat saja. Nah, ini ada 2. Ini juga ada. Ini ada yang 5 malah. 2,3. Ada yang 2,7 nih. Nah, ini ada yang 3 nih, banyak nih. Jadi kamu bisa pilih, ya, mau gunakan Imam Ghazali karena ini data sampel besar di atas 80, range-nya itu min 3 sampai dengan 3, itu aman, nggak terjadi outlier. Atau mau gunakan pendapatnya Profesor Ferdinand, ya. Jadi tinggal dilihat mana yang mau digunakan. Sebenarnya kalau kita mau gunakan yang Imam Ghazali juga bisa ini. Kita buang yang 3 saja, ya. Nah, ini kita buang. Oke, kita coba buang yang kita pakai range-nya Profesor Imam Ghazali saja, dimana di sini lebih besar dari 3, ya. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini kita mau hapus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data yang mau kita hapus. Tolong diingat, kalau outlier cuma boleh 10%, alias cuma boleh 27 data. Kita cuma baru 15, jadi nggak ada masalah. Sebelum dihapus, catat dulu pengamatan nomor berapa yang kamu hapus. Kemudian klik kanan, clear, ya. Nah, ini masih tersisa 1, nggak kena tadi, clear lagi. Nah, selesai. Ini data yang sudah kita outlier-kan artinya. Dicatat ya, pengamatan nomor berapa yang di outlier, sisa datanya berapa. Sisa data kita tinggal 258. Nah, setelah dilakukan seperti ini, maka langkah selanjutnya kita cari residualnya ulang. Dengan cara apa? Analyze, regression, linear, ya. Tetap gunakan ini, save, conteng, klik continue, klik OK. Abaikan saja, no, ya. Nanti keluar residual 4 seperti ini. Nah, silakan diuji normalitasnya, apakah masih normal atau tidak. Ya, kita gunakan non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Unstandardized yang tadi kita keluarkan, kita masukkan yang unstandardized paling bawah yang ini. Klik OK. Masih tetap tidak normal, ya. Artinya apa? Dua metode sudah nggak bisa, normalitas sama kita gunakan transform, kita gunakan outlier. Nah, hasilnya itu dimasukkan. Normalitas sebelum normalitas murni nggak normal, masukkan tabelnya. Normalitas setelah outlier tetap tidak normal. Normalitas setelah transform juga tidak normal. Jadi kita baru bisa berargumentasi. Berikutnya kita bisa gunakan metode bootstrapping. Jadi mengubah dari non parametrik menjadi parametrik. Dari parametrik menjadi non parametrik.
Jadi kalau menggunakan non parametrik atau bootstrapping, kita nggak perlu lagi uji normalitas, kita nggak perlu lagi uji asumsi klasik, multikoloritas, heteros, sama autokorelasi. Kenapa? Karena memang data kita tidak normal, tidak memenuhi asumsi klasik, maka nggak bisa kita gunakan metode parametrik. Yang bisa kita gunakan hanyalah metode non parametrik. Berupa apa? Bootstrapping. Ada nggak kelemahan bootstrapping? Ada, harusnya digunakan untuk sampel khusus, bukan untuk sampel umum seperti ini. Nah, ini keterbatasan dalam penelitian. Oke lah, kita buat bootstrappingnya. Caranya bagaimana? Kita akan gunakan data murni. Jadi data-data yang ini kita balikin dulu ke normal. Tadi kan kita sudah buang nih datanya. Kita sudah buang sehingga datanya itu tersisa tinggal 258. Kita balikin dulu normal datanya. Saya ulang aja di sini, ya. Jadi kita balikin datanya normal. Setelah datanya balik normal dengan jumlah yang sesungguhnya, baru kita lakukan pengujian bootstrapping. Jadi silakan kamu balikin dulu data yang menjadi normal, ya. Caranya itu analyze regression linear untuk bootstrappingnya. Kita nggak pakai data yang sudah transform, ya, karena kita nggak pakai yang pengujian parametrik. Kita gunakan data asli yang ini. Jadi dependennya kita gunakan Y, independennya kita gunakan Z, X, dan juga X kalikan dengan Z di sini. Pada bagian shift, pastikan ini tidak diconteng, ya, dihilangin contengnya, klik continue. Pada bagian bootstrapping, pastikan diconteng, biarkan seperti ini, ya, tetap saja sama, simple saja. Klik continue, klik OK. Nah, tinggal ditunggu sebentar, nanti akan keluar hasilnya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Jadi ingat ya, ketika nggak normal ya sudah, mau gimana lagi? Kecuali kamu mau tambah data, ya. Nah, di sini yang kita baca pertama kali adalah uji koefisien determinasinya. Di sini terlihat uji koefisien determinasinya, seluruh variabel dalam penelitian ini hanya mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 3,6%, menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen sebesar 3,6%. Ya, termasuk jelek modelnya. Tapi ya udah, inilah hasil penelitian, mau gimana lagi? Dibanding kamu malsu kan, lebih baik ya biarkan seperti ini. Kemudian ANOVA, uji F-nya. Oke, modelnya masih layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Modelnya masih layak karena dia di bawah 0,05, jadi masih aman lah kurang lebih. Kemudian ini untuk uji F ya, yang ini untuk uji koefisien determinasi. Yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Hipotesis kita jelas, apakah variabel Z, ya, variabel Z mampu moderasi hubungan antara X dengan Y. Maka nantinya yang kita lihat adalah pengaruhnya yang ini. Kita lihat dari variabel bootstrap koefisien pada bagian Z-nya. Kita lihat. Ternyata koefisien X dikalikan Z-nya signifikansinya nggak di bawah 0,05 atau di atas 0,05. Artinya dia tidak mampu memoderasi. Jadi artinya apa? Variabel Z dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi hubungan antara X dengan Y, sehingga hipotesisnya ditolak. Nah, inilah hasil penelitiannya ketika kita berbicara tentang moderasi tadi. Nah, silakan kamu argumentasikan sendiri kenapa bisa tidak memoderasi. Alasannya apa? Penelitian terdahulunya bagaimana? Silakan dijabarkan secara jelas di bab 4. Jadi jangan takut ketika hipotesis ditolak, tidak diterima, gak usah takut. Itu temuan penelitian. Tinggal bagaimana cara kamu mengargumentasikannya. Ya kurang lebih sampai di sini tutorialnya, silakan dicoba.